Pun. Ya Pun. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya banggakan khusus guru penggerak Kecamatan Ibu Semungut, Kabupaten Waikanan. Alhamdulillah pagi hari ini khususnya guru penggerak akan melaksanakan kegiatan sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya selaku Kepala Sekolah SD 2 Negeri Bumi Putra, Kecamatan Ibu Semungut, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru penggerak yang mana pada pagi hari ini akan mengadakan sosialisasi, tentunya menambah wawasan ilmu pada guru-guru kami yang ada di SD 2 Negeri Bumi Putra ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru penggerak, beginilah keadaan sekolahnya, dan kami betul-betul berterima kasih, betul-betul mendukung apapun kegiatannya, selagi itu memang betul-betul untuk mengisi dunia pendidikan, terkhusus di Kecamatan Ibu Semungut dan Kabupaten Waikanan. Pada guru-guruku juga yang mengikuti sosialisasi ini, tolong diikuti benar-benar, dimanfaatkan secara bersama-sama, ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru penggerak, silakan melaksanakan kegiatan ini di sekolah kami, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada pagi hari menjelang siang ini nanti sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Amin. Saya rasa itu saja sambutan singkat dari saya. Selamat bekerja, selamat menunaikan tugas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu guru SD 2 Negeri Bumi Putra. Terima kasih hari ini telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan guru penggerak sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya ingin berbagi pengetahuan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 3 bulan. Dan di sini saya akan mensosialisasikan modul 1 tentang filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kata kunci dari tujuan pendidikan adalah menuntun. Kita sebagai guru tidak bisa memaksa anak-anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan, Bu. Jadi kita tidak bisa membuat anak mengikuti keinginan kita, karena anak sudah terlahir dengan kodratnya. Mereka sudah memiliki gambar sendiri dalam dirinya. Tugas kita hanya menebalkan gambar itu. Kita hanya bertugas sebagai fasilitator mereka. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka sesuai dengan keinginan kita. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik sebagai petani. Jadi kita walaupun mendapatkan bibit yang tidak baik, tapi kalau kita tanam dengan penuh kasih sayang, kita rawat, kita ikhlas menjaga mereka, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas, bahkan buahnya pun akan semakin banyak. Nah, selanjutnya asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya itu lingkungan belajar anak, lingkungan keluarga, lingkungan di rumah, itu menentukan mereka, menentukan karakter mereka. Jadi kita tidak bisa hanya bergantung pada sekolah saja atau pada
saja itu tidak bisa. Kita bergantung pada lingkungan tempat tinggalnya. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat dia bergaul dengan teman-temannya. Kemudian kodrat zaman. Nah, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa lari dari kodrat zaman ini. Sekarang adalah era globalisasi. Guru-guru juga dituntut untuk mengerti IT. Sekarang semua guru sudah harus bisa menggunakan IT, menggunakan laptop, menggunakan proyektor. Karena anak-anak akan merasa bosan kalau kita mengajar dengan cara yang lama, dengan cara yang kita cuma mendikte saja, kita berikan buku paket saja. Maka guru-guru juga harus dituntut untuk bisa membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, selanjutnya budi pekerti. Budi pekerti itu dibimbing di rumah. Jadi fondasinya ada pada keluarga. Kalau dari keluarganya dia dididik dengan budi pekerti yang baik, insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang berkarakter baik. Dan di sekolah kita tinggal menebalkan saja. Nah, kita lanjutkan ke budaya positif, Bu. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Nah, untuk membangun budaya positif, kita harus meninjau ulang bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, sebelum kita lanjut, kita masuk ke sesi cobalah buka. Di sini saya punya kertas. Saya minta tolong Bu Elin dan Bu Sinta menuliskan hal yang paling berharga. Jadi, boleh Bu. Jadi menuliskan hal yang paling berharga dalam hidup Ibu, yang kira-kira orang lain itu nggak boleh. Nah, nggak boleh diminta orang lain. Nah, nanti tugasnya ditulis apa kira-kira? Boleh suami kan itu hal yang berharga ya. Boleh nggak diminta sama orang lain? Boleh. Nah, boleh. Pokoknya boleh barang yang berharga yang kira-kira itu nggak boleh kan kalau misalnya kalau gadis kuota kan. Nah, nanti temennya akan meminta barang berharga itu tadi, hal berharga itu tadi, boleh dengan bujukan, rayuan, boleh menghardik. Nanti saya akan minta 2 orang barang itu benda hidup atau benda mati. Terserah, boleh barang, boleh hal, boleh hidup, apa saja. Tuliskan Bu, satu kata aja. Ini. Kamu kan namanya? Kalau yang punya aku diminta pertamukan nyawaku. Harga diriku. Ini lu harga diriku. Ya kalau jadi. Ayo boleh maju boleh. Silakan. Sekarang saya minta Bu Ani lah, Bu Ani dulu. Ya uang itu paling. Nah, sekarang Bu Ani saya minta untuk dengan segala cara untuk mendapatkan benda berharganya Bu Alen. Boleh dengan merayu, boleh dengan menghardik, mengancam, terserah. Yang penting gimana caranya dapat barang itu. Kira-kira sama Bu Alen dikasih atau enggak? Boleh enggak? Ancam ya saya minta. Oh tidak ada. Jadi, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Alen dan Bu Ani. Nah, coba sekarang ke Butin. Butin sama Bu Eli. Silakan maju. Kira-kira ini kasih tahu enggak? Enggak, jangan. Uang aja. Boleh sama saya. Gimana? Mau minta? Kita nah, coba. Boleh nggak saya meminta uang Tidak. itu? Nah, kenapa? Minta beli aja nggak boleh. Nah, kenapa? Ya benar benar. Wah, nggak bisa kayak Terima gitu. kasih Bu ya. Ya maaf Bu ya, ternyata baru berharganya harus melangkainya nyawa dulu ternyata ya. Nah, jadi itu tadi maksudnya kita posisi kontrol. Jadi walaupun kita punya posisi kontrol untuk diri kita sendiri. Nah, seperti ini. Jadi walaupun orang membujuk, merayu, terus menghardik, tapi kalau kita punya kontrol atas diri kita sendiri, yang akan kita kasih ke orang lain. Tapi kalau orang lain yang mengontrol kita dengan satu kalimat saja, apa yang kita miliki atau apa
yang dia minta pasti akan kita berikan, itu maksudnya. Nah di sini ada stimulus respon tentang dunia. Jadi menurut stimulus respon kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol tentang dunia kebutuhan kita itu berbeda. Sudah jelas ya Bu ya, sudah jelas kita mengikuti teori kontrol karena tidak mungkin kebutuhan manusia itu sama, jelas berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut Ibu gimana? Ya. Menurut Ibu? Beda. Setiap orang memiliki Gambaran yang berbeda. Iya, memiliki gambaran yang berbeda. Kadang-kadang kita melihat huruf A, kita melihat huruf A saja, orang lain belum tentu menganggap itu huruf A. Itu maksudnya Ibu ya. Nah selanjutnya untuk stimulus respon kita mencoba membangun orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu yang teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi menurut Ibu yang mana yang paling pas? Kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. iya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita mencoba mengubah orang tentu sangat sulit ya, sangat sulit karena itu tadi hal yang paling kecil saja tentang kita mengajar. Kadang orang yang lahir lebih dulu, maksudnya nggak bilang tua Bu. Kalau tua nanti ada yang tersinggung nanti. Jadi orang yang lahir lebih dulu dengan orang zaman sekarang, pendidik zaman sekarang tentu memiliki pandangan yang berbeda tentang anak-anak. Kalau orang zaman dulu mungkin masih ada sekarang ya Bu ya. Kalau misalnya kalau kita dulu zaman kita kecil kan kita nggak hafal perkawinan apa, pukul apa segala macam itu masih ada berlaku, ada iman itu berlaku. Tapi kalau zaman sekarang tidak berlaku. Nah, untuk stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kalau menurut Ibu bagaimana? Lebih cenderung Semua perilaku memiliki tujuan. Iya, setiap perilaku memiliki tujuan. Bahkan orang maaf yang mau maling aja dia punya tujuan. Bahkan maling A dan maling B pun tujuannya beda ya. Ada yang benar-benar untuk apa Bu? Kebutuhan diri sendiri. Iya, ada yang untuk kebutuhan benar-benar. Membantu orang lain. Iya. Punya tujuan sendiri. Iya. Hati juga. Oke, next Bu ya. Kita skip aja yang itu Bu ya. Oke. Orang lain bisa mengontrol saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda? Hanya kita sendiri yang bisa. Iya, walaupun kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, kalau menurut kita A itu yang benar ya kita pertahankan. Walaupun kadang-kadang kita ngalah Bu ya, di dalam kita itu ada yang seperti itu. Itu berarti kita membiarkan orang lain mengontrol diri kita. Ada yang tidak membiarkan orang lain mengontrol diri kita, jadi kita kekeh dengan pendapat kita. Oke, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kira-kira bisa nggak Bu kita mengontrol orang lain? Tidak bisa ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ini sudah jelas ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah kira-kira yang mana Bu? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, Kolaborasi. lebih cenderung ke kolaborasi Bu ya, untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Iya, jadi kalau kita memaksa orang lain nanti malah jatuhnya sakit hati Bu ya, nanti jadi sakit hati. Oke, selanjutnya model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Menang kalah. Menang kalah atau menang-menang? Menang kalah. Menang kalah atau menang-menang? Menang kalah lah. Menang kalah. Ini maksudnya dengan berpikir kan, ini. Oke, jadi di sini gini Bu, kalau kita menerapkan model berpikir menang kalah, maka akan ada yang untung dan ada yang rugi. Tapi kalau kita menerapkan model berpikir menang-menang, kita mencari jalan supaya dua-duanya itu senang, supaya dua-duanya itu puas. Gimana sih? Jangan ada yang merasa kalah. Nah, kita mencari itu. Jadi kita harus mulai sekarang kita harus menerapkan model berpikir menang-menang. Jadi ketika ada kasus di kelas, ketika ada anak-anak yang berkelahi, kita tidak boleh menerapkan model berpikir menang kalah, karena tentu akan merugikan salah satu anak. Jadi harus menerapkan model berpikir menang-menang. Oke, selanjutnya
positif sangat berkaitan erat dengan disiplin. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini kalau motivasi itu terbangun itu ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam, tentu akan hilang. Jadi pas kayak anget-angetnya aja kita semangat gitu, pas anget-anget ya, karena itu motivasinya dari luar. Tapi kalau motivasi dari dalam, kita tentu akan lebih konsisten untuk menjalankan semua itu. Jadi kita harus berusaha menciptakan motivasi dari dalam diri kita, bukan dari orang lain, bukan berdasarkan orang lain. Nah, motivasi itu terdiri dari tiga alasan. Jadi kita termotivasi itu ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira nih Bu, kita kan sekarang kita sedang gencar untuk menerapkan disiplin waktu, Bu ya. Kepala sekolah kita sudah sangat gencar menerapkan disiplin waktu. Kira-kira coba motivasi apa Bu? Kita berangkatnya jam 7 kurang, kita sudah harus sampai di sini. Yang pikir jam 7 kurang 1/4 harus sudah ada di sekolah. Kira-kira motivasi apa yang ada pada diriku dari 1, 2, dan 3 ini? Kira-kira apa? Motivasi yang mana yang ada dalam diriku ketika saya Tiga. untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, jadi ada yang seperti itu. Ada juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya anak-anak Bu ya, anak-anak kita, anak-anak SD. Misalnya kita kasih tugas atau kita beri apa, mereka mengikuti, tapi karena takut dihukum. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu biasanya anak SD juga Bu ya. Kalau misalnya kita ngasih tugas, terus kita kasih dia itu reward, misalnya dapat nilai, kalau kamu bisa mengerjakan ini, nanti dikasih permen 2 atau apa, itu mah mereka akan semakin termotivasi, semakin semangat ya Bu. Nah, untuk menerapkan itu semua, ada baiknya Bu, kita itu sebelum ini pas kebetulan nih di awal-awal semester 2 kita buat kesepakatan kelas. Jadi di situ sudah ada contoh kesepakatan kelas saya. Nah, di situ sebelum memulai bukan tahun ajaran ya, semester baru, sebelum mulai semester baru saya membuat kesepakatan. Mereka yang di dalam sticky note ini mereka tulisan mereka. Jadi mereka itu menuliskan kelas impian mereka. Mereka pengen kelas yang seperti apa sih? Ada yang menulis jangan ada pembulian, karena mungkin ada yang merasa sering diganggu temannya, terus ramah, terus ada yang menulis kalau enggak piket dihukum. Banyak mereka menuliskan itu semua. Lalu saya ambil kesimpulan dari pendapat anak-anak itu tadi. Saya ajak mereka untuk membuat kesepakatan. Jadi kesepakatannya ada 7 di kelas saya Bu. Yang pertama, saling menghormati, disiplin, lalu jaga kebersihan, aktif di dalam kelas. Jadi yang gak aktif itu nanti akan ada hukumannya Bu. Bukan hukuman sih, lebih ke konsekuensinya. Nah, itu konsekuensi itu mereka sendiri yang menentukan. Lalu yang kelima, tidak ada perundungan. Yang keenam, sopan santun, dan yang ketujuh, peduli sesama warga sekolah. Jadi entah mereka ada yang sakit atau apa, itu mereka berinisiatif untuk peduli dengan temannya. Iya, boleh menjemputnya. Jadi saya harap nanti karena ini masih di awal-awal semester, kita coba untuk membuat kesepakatan kelas ini Bu. Nanti anak-anak itu karena akan ini sendiri, bukan dia yang membuat sendiri. Jadi kalau ada yang melanggar, nanti dia ngomong sendiri. Jadi kemarin ada kejadian si Wira itu melanggar, dia nggak pikir kelas. Nanti ada temannya yang nyeletuk, kemarin kalau nggak pikir kelas kan harusnya begini, harusnya begitu. Nah, seperti itu. Berarti mereka akan bertanggung jawab. Iya, mereka akan bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Iya, benar. Jadi kesepakatan kelas itu membantu kita. Jadi nggak kita terus yang berpikir ini kalau kita menghukum anak kan salah Bu. Karena dalam disiplin itu kalau ada kata hukuman, jadi
Jadi orang itu kalau disiplin pasti berpikirnya disiplin itu berhubungan dengan kepatuhan ya. Pasti berhubungan dengan kepatuhan. Tapi kalau kepatuhan itu pasti ada hukumannya kan. Sedangkan iya. Tidak boleh kan? Tidak boleh, ya betul. Jadi kalau hukuman itu kan memang tidak boleh, tidak dianjurkan ada di sekolah. Nah, kalau mereka membuat kesepakatan sendiri, mereka akan menentukan konsekuensi yang perbuatan mereka sendiri dan mereka akan lebih bertanggung jawab dengan tugas mereka. Oke, selanjutnya ini ada contoh kasus, Bu. Ada contoh kasus Ibu Ambar wali kelas 2A di SD Bumi Putra sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada nggak, Bu, di sekolah kita yang seperti itu? Kayaknya ada, tapi jarang. Ada tapi jarang ya. Ada yang pasti yang ganggu temennya. Pasti ada lah itu, Bu, ya. 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi sebelum kita menjudge mereka, kita harus cari tahu alasan mereka melakukan itu. Nah, 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, lalu kebutuhan kebebasan dan kebutuhan penguasaan. Nah, di sini penyelesaian kasusnya, ini tinggal kita lihat dulu alasan Doni melakukan itu apa. Kalau alasan Doni itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, tentu kebutuhan dasarnya apa, Bu? Untuk kebutuhan dasarnya untuk apa? Iya, untuk makan itu untuk apa, Bu? Untuk hidup. Untuk bertahan hidup. Yang jelas untuk bertahan hidup. Nah, kalau misalnya alasannya senang karena mendapat perhatian, tentu kebutuhannya apa, Bu? Cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian ada lagi dia beralasan ingin temannya merasa takut kepadanya. Iya. Nah, sekarang saya ingat kelas berapa itu, Bu, yang kelas 4 si Fajar. Fajar katanya suka ganggu temannya. Kira-kira apa, Bu, ya itu kebutuhan dasarnya Fajar? Cinta dan kasih sayang ada di situ. Kekuasaan juga ada di situ ya, karena dia juga pengen mendapat pengakuan dari temannya bahwa dia itu hebat. Kesenangan dia. Ya, ada juga kesenangan. Jadi semuanya tergantung dengan alasannya. Kalau dia kebutuhan dasar kebebasan, Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Dan ini kayaknya saya juga termasuk itu, Bu. Saya sangat butuh kebebasan. Karena kadang kita tuh perlu diberi kebebasan untuk melakukan untuk mengeksplor apa yang ada dalam diri kita kan, Bu. Kadang-kadang kita kalau di sekolah ini kita terganjal dengan namanya kurikulum. Kita harus begini, cuman insya Allah nanti akan ada kurikulum terbaru ya, Bu, ya, Pak ya. Jadi kurikulum yang namanya prototype itu insya Allah akan membebaskan guru untuk melakukan apa saja. Melakukan hal yang baik untuk anak tentunya, bukan apa saja. Nah, lalu tadi yang terakhir adalah kesenangan. Doni merasa iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang sedang kesal. Nah, ini kalau yang seperti ini nih, alasan yang seperti ini yang bikin orang bikin gurunya emosi ya. Oke, selanjutnya Tapi masih kontrol kan, masih, Bu? masih harus tetap Ke posisi kontrol. Nah, ini ya kita masuk ke posisi kontrol. Kita ini sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu kita juga bisa menjadi teman, kemudian monitor atau pemantau, dan kelima manajer. Di sini posisi kontrol yang paling bagus, yang paling pas bagi kita adalah manajer. Nah, kalau untuk penghukum, nah itu yang sekarang tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Untuk yang pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita mengucapkan seperti ini, kok kamu begitu sih, bukan sudah begini sama kamu, kok kamu begitu. Jadi anak merasa bersalah, ibu kecewa loh sama kamu, biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya posisi teman, kita menjadi teman anak-anak itu, kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka, bukan sebagai guru mereka. Kemudian monitor, memantau, kita hanya melihat, kita hanya memantau mereka. Kalau kita memantau itu, kita bertanya dulu kepada anak, kenapa kamu melakukan ini? Peraturan kita apa? Misalnya seperti itu. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi sekarang. Nah, itu kita berada pada posisi pemantau.
Kalau manajer, kita biasanya akan akan berkata kepada anak, ibu tahu kamu kamu tidak berbuat salah. Ibu juga mungkin pernah melakukan itu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kita diawali dengan itu. Jadi kita menguatkan anak kita dulu kalau kita berada di posisi manajer. Yang terakhir, nah sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol tadi berhubungan dengan segitiga restitusi. Restitusi juga untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk memperburuk hubungan. Lalu restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan sesuatu kepada anak, kita juga meminta mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi kita nggak yang menentukan kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Kita bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Jadi kita bertanya ke mereka, kita kembalikan masalah itu kepada mereka untuk menyelesaikannya. Nah, restitusi juga itu untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas anak. Nah, itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, itu untuk menstabilkan identitas mereka. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus berpikir semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan pada anak. Kalau mereka ngeyel, kita tanya lagi, keyakinan kelas kita apa? Kan kita sudah buat kesepakatan kelas, kita sudah buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita apa? Misalnya tidak mengganggu orang lain, nah mereka akan mengingat kembali apa yang telah mereka buat. Nah, sekian untuk restitusi. Nah, jika kita mendidik anak dengan hal yang positif, dengan budaya positif, maka akan terpatri ke mereka. Kalau kita nggak menjudge anak-anak, kebanyakan kita tuh kayak nggak sabar gitu, Bu, ya. Kadang-kadang nggak ngejudge anak, kamu anak nakal kayak gitu. Nah, itu akan terpatri di dunia berkualitas mereka itu. Mereka menjadi tokoh yang nggak baik, jadi akan selalu diingat mereka sampai mereka dewasa. Mereka adalah anak yang nakal. Tapi kalau kita mendidik mereka dengan ujaran yang positif, maka akan terpatri di ingatannya bahwa dia adalah anak yang baik, dia bisa menjadi yang lebih baik, dan itu akan mendorong karakter baik pada diri mereka. Berarti nggak boleh Bu ya bilang anak sopan seperti itu. Nggak boleh. Saya kamu nakal benar. Jangan nakal aja, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kita harus tahu dulu apa artinya adik. Iya, jadi intinya kamu melakukan ini karena kita tanya dulu alasannya apa. Jadi kita nggak bisa langsung bilangin dia nakal. Makanya kan ada atas sebab akibat dulu. Iya, ya seperti itu. Oke Bu, karena waktunya sudah mau habis, saya kira cukup sekian pemaparan dari saya akhiri.